Pemirsa, kita masih di Republik menarik tadi. Saya mencatat ada sekitar 6 kontroversi yang ditimbulkan. Yang pertama, kontroversi yang dimunculkan oleh Menteri Agama terkait dengan penghapusan kolom agama. Coba, apa ini? Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyokumolo. Padahal apakah tidak ada aturan di sini di Indonesia ini tentang bagaimana cara mengisi? Hanya wacana mungkin. Oh, bukan persoalan wacana. Dia sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada pengosongan kolom agama. Apakah menteri tidak tahu bahwa di dalam Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat 2 bahwa bagaimana tata cara mengisi KTP itu harus memuat kolom nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, golongan darah sampai agama. Itu sudah jelas di pasal 2. Nah, di pasal 1, pasal 2-nya untuk agama-agama yang tidak masuk di dalam 6 agama itu, mereka boleh mencari dari 6 agama itu yang mendekati dengan agamanya. Penilaian Anda mungkin tentang revolusi mental akhirnya bagaimana kalau begitu? Tidak ada hubungannya sekali. Ini justru memantik kontroversi untuk mengalihkan kenaikan BBM dengan memantik kontroversi di masyarakat dengan cara pengolahan agama ini. Pak. Satu, Mas. Belum ini. Terus kemudian judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tentang larangan penodaan agama. Ini juga memantik kontroversi. Yang ketiga, tentang penenggelaman kapal illegal fishing. Apakah tidak ada hukum internasional tentang bagaimana mensikapi atau mengatasi tentang illegal fishing? Kemudian apakah ditenggelamkan? Apakah kita nanti tidak mendapatkan penilaian internasional bahwa kita barbar? Kapal yang mencuri tidak diproses hukum tapi ditenggelamkan. Kalau misalnya ada orang mati bagaimana? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Mas, kontroversi pelantikan Ahok. Padahal ini ada yang namanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, itu belum selesai, masih multitafsir antara pasal 36 dan 37. Kemudian menunggu fatwa dari Mahkamah Agung, kemudian Mendagri melantik. Yang keempat, Mas, keberpihakan pemerintah terhadap konflik yang muncul di tubuh P3 dengan mengakui salah satu ini adalah intervensi pemerintah. Mestinya sepanjang sejarah Indonesia, Mas, tidak ada yang seperti ini, Mas. Yang terakhir, kontroversi tentang kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter. Apakah itu memang sudah ada? Faktanya adalah Pak Mahfud mengatakan bahwa tidak ada APBN seperti itu. Padahal ini mengelola negara, Mas. Ini bukan mengelola kelurahan atau RT atau RW, ini negara. Kalau pemerintah membuat kebijakan, harus ada landasan hukumnya. Sehingga ketika tidak muncul di APBN, akan dicarikan dana lain dan itu diambilkan dari corporate social responsibility. Ini lucu, Mas. Ya. Tapi kalau di APBN tidak ada kepada masyarakat terlaksana, itu kan memang betul-betul sakti, Jok. Oh, tidak sakti menurut saya, ini ngawur. Karena apa? Karena mestinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu punya landasan hukum yang kuat. Kalau belum ada, bikin dulu. Banyak pertanyaan dan kritikan terhadap presiden baru kita, Mbak Agatha. Namun sebelum saya beri waktu ke Mbak Agatha, ini ada juga tanggapan dari mahasiswi Maharani Fauzi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi sedikit dari pernyataan yang dinyatakan oleh Ibu Agatha mengenai kenaikan BBM. Di situ tadi kan sudah dijelaskan bahwa kenaikan BBM itu hasil dari kenaikan BBM itu akan disumbangkan kepada sektor-sektor budaya. Dan yang mau saya tanyakan, contoh sektor budaya yang seperti apa yang akan mendapat sumbangan dari uang kenaikan BBM tersebut? Terima kasih. Menurut saya tepat enggak misalnya dari BBM dialihkan ke sektor budaya? Kalau saya sendiri lebih baik kalau ke budayanya sendiri sih tepat. Melainkan lebih baik lagi itu kalau hasil kenaikan BBM tersebut lebih baik disumbangkan kepada program-program yang lebih menyentuh kepada rakyat kecil sendiri dalam bidang pendidikan, terus kesehatan, terus tentang saya rasa cuma itu. Nikah gratis misalnya. Ya, bisa jadi. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya buat Ibu. Kalau menurut saya untuk menilai sejauh ini revolusi mental itu sudah dilaksanakan apa belum, itu menurut saya masih terlalu dini. Karena apa? Presiden kita saja baru beberapa bulan menjabat, dan kita kalau mau mengatakan bahwa belum sudah
menaikkan ini, menaikkan itu dan sebagainya. Itu kan masih kebijakan awal. Kayak gitu, menurut saya seperti itu. Bisa saja Januari bisa diturunkan di bawah 5.000 ya. Ya, bisa saja begitu. Sebenarnya pertanyaan dasar saya, apakah BBM itu memang harus naik? Memang harus naik. Terus kemudian setelah BBM naik itu dampak-dampak besarnya itu apa, dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, apakah dengan BBM naik sebagai langkah awal itu tadi akan menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia? Sekian, terima kasih. Monggo Pak Reza. Ya, terima kasih. Di sini saya akan memberikan opini, artinya tentang pendidikan sebagai ujung tombak revolusi mental. Saya sangat sepakat sekali dengan Pak Yunus dan beberapa rekannya mengenai revolusi mental ini memang seharusnya masuk melalui media divisi pendidikan. Jika pendidikan itu dikatakan sebagai bekal, kemudian pendidikan itu dikatakan sebagai alat untuk mengembalikan nilai-nilai moral yang sudah hilang. Contoh saja bahwasanya kita sudah memiliki ristek, kita sudah maju dalam pemahaman ristek, kemudian dikti, kita juga punya industri, yang pada akhirnya semua itu jika disatu padukan akan membentuk suatu pendidikan yang sangat besar, pendidikan yang sangat tinggi. Tapi kita melupakan yang namanya pendidikan moral. Banyak sekali barangkali di anggota DPR ataupun parlemen ataupun yang menduduki kursi-kursi negara, mereka apakah mencerminkan sikap kenegarawanan, kemudian menjungkir balikkan dan memberikan contoh yang tidak baik? Itu semua berawal dari pendidikan yang tinggi mereka. Mas Reza pernah mengikuti tentang kurikulum pendidikan Indonesia ya. Menurut Mas Reza, apa harus dilanjutkan kurikulum 13 atau harus dievaluasi lagi? Terkait dilanjutkan atau dievaluasi, saya rasa perlu adanya evaluasi. Seperti bahwasanya yang kita pahami sekarang, seharusnya pendidikan itu diberikan kepada hati, diletakkan kepada hati. Tetapi nyatanya pendidikan sekarang diletakkan pada otak. Artinya ada pemikiran, ada peralihan tujuan yang akhirnya saya mementingkan kepentingan saya sendiri tanpa mengubris hati. Dan di sana yang menurut saya nilai moral akan hilang. Seperti itu. Ada satu narasumber kita yang sebetulnya memang tidak saya beri waktu dari tadi, adalah kepala sekolah, tapi nanti dulu di terakhir. Monggo Pak Muladi. Ya, terima kasih Mas. Saya dari Pusat Studi Pancasila dan Karakter Bangsa, UNAIR. Kalau menurut saya revolusi mental itu kuncinya pada intelektualitas dan moralitas. Maka instrumennya adalah pendidikan memang. Dan agennya adalah intelektual kampus dan intelektual organik yang berada di luar kampus, tapi mereka adalah orang-orang cerdas di lapisan dan kelas masing-masing. Guru masuk di mana, guru? Guru masuk di intelektual yang ada instrumen pendidikan tadi, organik di tingkat kelas mereka masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara revolusi mental, basis nilainya Pancasila. Berarti harus ada ideologisasi kembali di Indonesia ini. Karena itu yang akan mengarah pada nasionalisme, nilai-nilai kepancasilaan di pendidikan. Ya, ideologisasi kembali. Pancasila itu diideologisasi kembali untuk membangun nasionalisme yang khas Indonesia itu. Tapi harus ada common enemies, harus ada musuh bersama. Tuh, musuh bersama. Butuh musuh bersama. Ideologi globalisasi itu. Di antara ideologi besar di dunia mana? Ideologi globalisasi. Ideologi globalisasi itu globalisasinya aja. Misalnya di antara ideologi besar yang mengglobal ini, trans ideologi ini kan ada barat, timur, misalnya sebut saja, misalnya dua saja misalnya yang harus. Ya, globalisasi itu adalah nama lain dari neoliberalisme atau nama lain dari neokapitalisme. Dia adalah wajah baru yang sama saja dengan kapitalisme abad 18. Ya, secara ekonomi eksploitatif, secara politik represif, secara budaya hegemonik. Nah, ini menarik Pak Muladi. Kalau misalnya itu harus menjadi musuh bersama bangsa, berarti mulai dari TK harus menjauhi itu dong anak-anak kita. Enggak sampai ke sana ya. Kita sudah masuk dalam kerangkeng itu. Karena itu pemerintahan Jokowi tidak bisa tidak mencabut apa yang disebut subsidi-subsidi. Tidak bisa.
karena kita sudah masuk dalam itu. Indonesia adalah salah satu anggota WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Kita 2015 masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti 2022 kita masuk masyarakat ekonomi Asia Pasifik. Itu perdagangan bebas yang mensyaratkan negara tidak boleh ikut campur dalam aturan-aturan perdagangan bebas itu. Bagaimana itu? Membangun mental ideologisasi ini, artinya kita Globalisasi tetap ada, tapi mentalitas ya, dalam pengertian kalau Jokowi mengatakan ada Trisakti, mengapa ini tidak ditekankan lagi Trisakti itu? Tapi maksud saya jangan dibungkus dengan wajah humanisme. Kalau globalisasi ini mau kita jadikan musuh bersama, jangan dibungkus dengan humanisme. Jangan dibungkus. Jadi apa yang menjadi basis persoalan globalisasi ekonomi yang eksploitatif? Saya pernah dengar sebuah pidato. Musuh besar kita adalah humanisme ekstrim misalnya, dan betul itu enggak ya? Humanisme yang terlalu ekstrim musuh Indonesia, dan ideologisme yang terlalu ekstrim juga Indonesia ke barat, terlalu ekstrim juga kurang baik kan? Itu apa betul apa salah menurutnya? Ya, Soekarno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang inklusif. Kita tidak ingin menegakkan nasionalisme Indonesia dengan cara mengagresi bangsa lain, dengan cara menjelekkan bangsa lain, dan tidak juga dengan cara mengunggulkan bangsa kita seakan-akan kitalah adalah mahadewa dari bangsa-bangsa lain. Tidak. Jadi kita ingin bersahabat, yang dikatakan oleh Hatta sebagai mengayu di antara dua karang itu. Nah, makanya saya katakan, oke, globalisasi kita tidak lagi bisa mengelak, karena utang luar negeri kita juga banyak, resep-resep IMF itu juga sudah kita telan mentah-mentah sedemikian rupa, maka ideologisasi Pancasila itu harus dibenturkan sehingga menghasilkan satu antitesa baru dalam perilaku masyarakat kita. Menurut saya seperti itu. Nah, mana ujung tombaknya? Pendidikan itu tadi. Ya, saya pikir di situ. Tapi dimulai dari kepala. Maksud saya dimulai dari aparatur pemerintahnya. Ini kepala. Seperti pepatah mengatakan, ikan busuk dari kepala. Jadi kita jaga dulu kepalanya, jangan sampai busuk dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada mahasiswa satu lagi. Bocor revolusi mental yang tadi dibincangkan oleh Bapak Legislator dari Partai Demokrat, bagaimana dia menyambut revolusi mental tertujukan pada pejabat. Sebab menurut analisis saya itu memang konsep revolusi mental lebih tepatnya memang menempatkan pada revolusi mental kepada masyarakat. Sebab kalau kita memang menunjukkan konsep revolusi mental pada pejabat, saya pikir kita sudah tahu sendiri bahwa pejabat-pejabat atau legislator tadi sudah tergandeng atau terarahkan oleh pada dalang-dalangnya masing-masing kayak gitu. Itu mungkin yang kedua. Revolusi mental lebih tepat pada pejabat atau masyarakat? Kalau saya sendiri lebih memilih pada masyarakat. Pada masyarakatnya ya, berarti tidak sepakat dengan yang dari Demokrat. Ya, yang menempatkan revolusi mental pada pejabat itu. Sebab kita ketahui memang pejabat-pejabat sendiri kan. Kenapa masyarakatnya kok harus di revolusi mental? Apa pemalas atau bagaimana menurut Anda kok harus di revolusi? Saya masih teringat pada yang tadi dikatakan Mas Jayono, mungkin bagaimana mental masyarakat kita masih mental tempe. Mental tempe. Ya, seperti yang dikatakan baik, karena dulu. Sebab di mana masyarakat Indonesia kan masih takut pada penjajahan lain sebagainya seperti itu. Siap, pemirsa, ternyata yang harus direvolusi adalah masyarakatnya karena masih mental tempe. Jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.